Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala man unzila alaihi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim pendengar sekalian yang sangat dihormati rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan kajian malam ini adalah tafsir Asy-Syu'ara. Tafsir surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, juz 19 ayat 6. Disebut Asy-Syu'ara itu jamak daripada syair. Jadi ada 3 surat yang berkaitan, yaitu Toha, Tosin, dan Tosimin. Awalnya ahli syair, orang Mekah sana. Orang Mekah kalau masalah bahasa Arab, masalah sastra kan pintar juga. Tidak percaya bahwa Al-Quran ini kalamullah, dianggapnya buatan Nabi Muhammad. Begitu dia mendekat, mendengar Rasul membaca Al-Quran, kebetulan ayat yang dibaca surat Toha didengarkan oleh ahli-ahli syair tadi. Akhirnya dia tunduk sujud, langsung masuk Islam. Dengan mukjizat Al-Quran, dia mengatakan ini bukan buatan manusia, isi kandungannya luar biasa, sastranya luar biasa, ini benar-benar kalamullah. Begitu Pak. Tapi kalau bapak-bapak ya mungkin biasa-biasa aja karena nggak ngerti ya susunan bahasanya. Kalau bapak tahu susunan bahasa, luar biasa ini Al-Quran, mukjizat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kadzabu, maka sungguh mereka mendustakan kepada ayat-ayat Allah. Orang-orang kafir mendustakan kepada ayat-ayat Allah. Fasayatihim, maka datang kepada mereka amba'u, penjelasan-penjelasan makanu, sesuatu kanu keberadaannya bi kepadanya, yastazi'una, mereka menertawakan. Al-Quran datang, dilecehkan, dihina, dicaci, dimaki. Itu udah hal yang biasa. Zaman Rasul Nabi Muhammad kurang apa? Gak ada yang kurang dia. Akan tetapi orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, dia menganggap kurang ini, kurang itu. Karena apa? Ya karena hasud. Karena hasud itu. Awalam yaro, bukankah kalian melihat ilal ardi, di bumi ini, kam berapakah embatna kami tumbuhkan via di bumi ini min kulli zaujin karim, beberapa tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan.
Buat siapa itu? Buat manusia. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan ikan, Allah ciptakan binatang. Itu buat manusia. Mengapa manusia masih tidak bersyukur? Inna fi dzalika, sungguh fi dzalika yang demikian itu, la ayatan, sebagai tanda bukti kebesaran Allah. Wa ma kana aksaruhum, dan tidaklah aksaruhum, kebanyakan mereka, mukminin, mau beriman. Tetap aja karena belum dapat hidayah. Karena belum dapat hidayah ya seperti itu. Wa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, lahuwal azizur rahim, lahuwal aziz, dialah Allah al-aziz yang maha keras tuntutannya, ar-rahim, lagi maha penyayang. Kalau manusia di dunia ini tidak mau beriman, ingkar kepada ayat-ayat Allah, Allah tuntutannya keras. Tapi kalau dia mau beriman, bertobat, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dia bertobat, Allah maha pengampun, maha pengasih. Dengan cara apa tuntutan Allah yang maha keras itu? Allah negur manusia melalui makhluk yang lain. Bisa melalui angin, banjir, virus, nggak kunjung berhenti, nggak kunjung selesai. Ini teguran itu, Pak. Itu teguran itu. Teguran buat manusia yang menyombongkan dirinya kepada Allah. Nggak kunjung selesai, nggak berhenti-berhenti. Karena manusia merasa hebat. Coba itu, hadapin yang kecil itu. Begitu. Wa idna tatkala Allah memanggil Rabb, wa idna tatkala memanggil Rabbuka, Tuhanmu memanggil Musa kepada Nabi Musa. Anikti, datangi al-qaumad dzalimin, kaum yang zalim, yaitu kaumnya Fir'aun. Nabi Musa itu berada di Mesir. Dari kecil dirawat di pangkuan Fir'aun. Dari kecil. Begitu udah dewasa, karena prinsipnya lain, dua-duanya keras, saling berantem, bermusuhan. Akhirnya Musa kabur. Di mana? Di Yordania. Begitu Musa kabur di Yordania, waktu itu musim kemarau, banyak orang-orang yang ngantri untuk ngambil air. Ngantri, Pak, ngambil air. Di situ ketemu anak Nabi Syuaib. Anak Nabi Syuaib, dua-duanya perempuan, ikut ngantri. Di situ ada Nabi Musa. Udahlah, saya yang ngantriin, sana duduk aja. Diantriin sama Musa. Sekalian dibawakan airnya ke rumah. Melihat apa? Melihat anak Nabi Syuaib cantik. Dia masih bujangan. Kan biasa aja itu. Ya kan, Pak? Ya, dia masih muda, dia bujangan, anaknya Nabi Syuaib cantik. Iya. Kemudian sampai di rumah, kata anaknya Syuaib, Nabi Syuaib, Pak, ini ada orang yang gagah, mau kenalan, ketemu sama Bapak. Iya, boleh. Bapaknya udah paham. Kamu memang senang sama anak saya? Iya, Pak. Kalau begitu kamu mau mengabdi dulu di sini. Mengabdi berapa tahun? 10 tahun.
10 tahun Pak suruh ngabdi. Coba itu, ya kan? Menguji keimanannya, menguji kesabarannya. Lagi pula Nabi Syuaib tidak langsung menerima, karena ini siapa sebetulnya orang ini, dia harus tahu jelas. Nah, begitu. Akhirnya diambil menantu sama Nabi Syuaib. Jadi di Yordan ada Nabi Syuaib, di Mesir ada Nabi Musa. Nah, itu ya beda kurun aja, beda kurun. Nah, oleh karena itu akhirnya diambil menantu Nabi Syuaib. Setelah itu dia kembali ke Mesir lagi. Itu Musa kembali ke Mesir lagi. Begitu kembali ke Mesir lagi, kemudian ayat ini, wa idnada rabbuka Musa aniktil qaumad dzalimin. Wahai Musa, kamu punya tugas untuk mendakwahi orang-orang yang dolim, yaitu kaum Fir'auna, kaumnya Fir'aun, Allah yattaqun, agar supaya mereka semuanya takwa. Padahal Nabi Musa istilahnya, waktu itu dia kabur, dicari-cari sama Fir'aun, mau dibunuh, malah dapat tugas ngadep lagi sama Fir'aun. Qala, Musa mengatakan, Robbi ya Allah, ya Tuhan kami, ini sesungguhnya akhofu, saya takut, ayyukadzibuna, jika mereka mendustakan, wayadiku, dan sempit sodri, hatiku, walayan toliku, dan tidak fasih lisanku. Oleh karena itu fa'arsil, utuslah, ila Haruna, yaitu Harun, kakak daripada Musa. Ya wajarlah, namanya ya terlepas daripada kerasulan, kenabian, kan manusia. Sedangkan Fir'aun itu galaknya luar biasa, enggak tanggung-tanggung, dia malah suruh ngadep, ya kan? Suruh ngadep. Kata Nabi Musa, waduh takut saya. Nah, kata Allah, jangan takut, ya. Nah, jangan takut. Walahum, dan bagi mereka, alaiya, buat saya, dambun, ada kesalahan waktu dulu. Kesalahan apa? Tadi kabur, waktu dulu dia dirawat sama Fir'aun, udah dewasa, saling bermusuhan, Musa kabur, ada kesalahan. Sekarang malah disuruh ngadep. Fa'akhofu, saya takut, ayyaktulun, jika saya dibunuh. Qala, Allah menjawab, kala, jangan sekali-kali kamu berdua takut. Jangan takut kalau itu perintah Allah. Apa yang kau takutkan? Kalau Allah yang perintah, maka Allah melindungi kita. Fathaba, maka berangkatlah engkau berdua. Bi ayatina, saya bekali dengan membawa mukjizat kami. Dibekali oleh Allah mukjizat, yaitu tongkatnya bisa jadi ular, dan telapak tangan ini Pak, dimasukkan ke kantongnya, dibuka tak begini, itu kayak lampu apa itu ya, lampu yang bergede itu lah, apa itu Pak, yang nyanter itu, yang puluhan ribu watt itu loh Pak, lampu yang terang, ya, iya lampu tembak dibekali itu. Jadi maksud Allah itu nanti kalau Fir'aun ini dia mau nyerang, langsung ditembak dengan lampu yang terang yang ada di telapak tangannya, langsung silau, nggak kelihatan. Begitu, aman dia. Sudah dibekali sama Allah. Allah perintah kepada Musa, Allah sudah memberikan bekal, yaitu mukjizat. Ya, diberikan bekal mukjizat, kemudian berangkatlah. Kalau jangan takut, fadhaba bi ayatina, inna, sesungguhnya kami, kata Allah, ma'akum, bersama kamu, mustami'una, saya terus memantau. Dipantau sama Allah. Aman Pak, Allah yang nyuruh. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, jangan takut.
takut miskin lah, takut apalah, jangan. Ya kan? Kalau Allah melaksanakan, kalau Allah perintahkan kita, tentu Allah akan memantau dan melindungi kita. Begitu juga kepada Nabi Musa tadi, dipantau sama Allah. Begitu dia ngadep kepada Fir'aun, yang biasanya galaknya luar biasa Pak, lunak dia, Fir'aun lunak. Iya, ya karena ya dipantau sama Allah itulah, ya kan, dipantau sama Allah, dilindungi sama Allah, jadi enggak begitu galak dia. Nah, kemudian ayat berikutnya, Fa'tiya, maka datanglah kamu berdua menghadap Fir'auna, kepada Fir'aun. Faqula, maka katakanlah kepadanya, inna rasulu rabbil alamin, sungguh kami ini adalah utusan Allah yang menguasai alam semesta. Saya ini utusan Allah. An arsil, untuk diutus, ma'ana bersama kami, Bani Israel, terhadap kaum Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu diutus untuk kaum Bani Israel. Israel itu artinya baik. Israel itu nama daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu diberikan nama Israel. Keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Begitu Pak. Tapi bukan Bani Israel yang negara itu, ya kan, yang dekat Palestina itu kan nama negara. Kalau ini kan nama marga, keturunan Yakub. Beda. Jadi enggak sama, Pak. Ya, sama dengan anak daripada Yakub itu adalah 12 orang. Dari istri yang pertama 10 orang laki semua. Dari istri yang kedua 2 orang, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Dari istri yang pertama itu ada yang bernama Yahuda, yang paling terkenal, pintar. Keturunannya Yahuda itu disebut Yahudi. Jadi Yahudi itu keturunan daripada Yahuda. Yahuda itu adalah anak Nabi Yakub. Begitu Pak. Nah, awalnya kan Nabi Yakub itu punya anak kok laki semua sampai 12. Satu pengen nambah laki-laki, nambah lagi laki-laki, nambah sampai 10 laki juga, memang memang itunya laki. Ganti istri, tetap aja. Oh, memang ketentuannya dia itu anaknya laki-laki, nggak punya anak perempuan, nggak bisa dipaksakan itu, nggak bisa dipaksakan. Akhirnya ya dari anak Yakub itu keturunannya jadi nabi, jadi rasul, termasuk nabi-nabi ya setelahnya, ya Daud, ya Sulaiman, ya Nabi Isa, itu keturunan daripada Yakub, ya. Jadi Yakub anak daripada Ishak anak daripada Ibrahim. Nah, kemudian Ibrahim dari istri yang pertama Sarah mempunyai anak Ishak. Dari istri yang kedua yaitu Hajar mempunyai anak, yaitu siapa itu? Iya. Dari Hajar itu mempunyai anak yang dipotong itu loh Pak, pakai korban. Ya. Nah, itu terus dari istri kedua itu Hajar menurunkan Nabi Muhammad keturunannya. Jadi Nabi Muhammad silsilahnya tetap aja dari Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud dari Ibrahim juga. Jadi agama-agama samawi itu semuanya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, begitu Pak. Jadi tidak ada yang nyimbang dari sana. Kalau sebelumnya itu udah putus. Sebelumnya Nabi Ibrahim itu putus silsilahnya. Kenapa putus? Karena bapaknya Nabi Ibrahim itu kafir masalahnya, ya kan? Silsilahnya kalau dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim ini orang-orang yang baik-baik semuanya.
Oleh karena itu kalau Bapak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, di situ ya kan, bukan Adam, tidak langsung ke Adam, tidak, ya kan, kok Nabi Ibrahim, ya karena setelah Nabi Ibrahim ke atas lagi silsilahnya putus karena bapaknya Ibrahim, Azar namanya, itu adalah orang kafir. Itu apa? Iya, jadi Ibrahim itu sejarahnya dia anak daripada Azar. Azar itu adalah istilah sekarang ya menteri, ya kan, menterinya Raja Namrud, orang yang dipercaya penuh oleh Raja Namrud, itu Azar. Nah, kemudian Azar itu tukang bikin berhala. Anehnya, ya kan, Ibrahim anaknya disuruh menjual berhala, kan serba salah. Mau taat kepada orang tuanya bertentangan dengan agama karena dia suruh menjual berhala. Kalau dia tidak mau, ya tidak taat sama orang tuanya, tidak patuh kepada orang tuanya. Terus bagaimana caranya? Enggak kurang akal, Ibrahim itu orangnya cerdas. Itu berhala diikat, kepalanya diikat, Pak. Setelah diikat, ditarik, diseret, begitu loh, Pak. Diseret, ditarik, kemudian dijual. Ayo, siapa yang mau beli berhala ini? Lihat nih, saya ikat, saya seret begini, diem aja dia, nggak bisa ngelawan apa-apa. Ayo, yang mau beli siapa? Ya nggak laku, Pak. Sambil dipakai dakwah, Nah itu pernah terjadi yang seperti itu. Sejarahnya langsung lari, jadi kepercayaan Allah. Sehingga kan sejarahnya pemakmur berhala 100% langsung orang utusan Allah yang. Iya, dia kan diangkat sebagai Rasul, tentu ada mukjizat kan. Ya, ada bukti kemukjizatan bahwa dia itu Rasulullah, utusan Allah. Buktinya apa? Ya tentu mukjizat kan. Ada bukti kemukjizatan. Buktinya apa? Di antaranya, ya kan, tatkala orang-orang kafir termasuk Raja Namrud itu sekeliling Ka'bah itu dikasih berhala semua, kemudian disembah sama orang kafir. Dia bilang, ya, saya bukan menyembah berhala ini, saya menyembah kepada Tuhan, tapi melalui berhala ini. Itu. Oleh karena itu Islam melarang kalau akidah kita seperti itu wasilah, ya kan? Saya, kata orang kafir, tidak menyembah berhala, tapi menyembah Tuhan melalui berhala ini, wasilahnya. Itu di surat Az-Zumar ayat 2, itu kan dijelaskan seperti itu. Berarti kita juga kalau berangkat haji umroh menyembah kepada batu, menyembah kepada Ka'bah, nggak ada bedanya dengan itu orang kafir, sama. Ya, saya nggak menyembah berhala batu ini kok, itu kan batu kotak kan, Mbak? Ya kan? Tidak. Kita umat Islam mengapa harus ke sana? Karena Allah perintahkan kita untuk ke sana, untuk ibadah haji, untuk ibadah umrah. Kalau Allah tidak perintahkan, ya kita tidak melaksanakan itu. Jadi kita melaksanakan ibadah seperti itu karena diperintah oleh Allah. Ini kan beda dengan orang kafir, dia menyembah berhala yang nyuruh siapa? Nggak ada kan? Nggak ada perintah itu kan? Oleh karena itu jangan mengkultuskan Bapak, ya kan? Rebutan nyium hajar aswad, mengkultuskan, pengen berkah, pengen kaya, pengen sukses, berangkat ke sana, pergi umroh, ya itu namanya musyrik. Kalau begitu, nggak boleh itu, ya kan? Tetap kepada Allah, kita melaksanakan ibadah ini karena Allah perintahkan kita. Bahkan Umar bin Khattab bawa tongkat
Hajar Aswad ditunjuk-tunjuk sama tongkatnya Umar bin Khattab. Hei Hajar Aswad, kalau Rasul tidak mencium kamu, saya tidak bakalan mau. Kamu itu batu. Saya ini manusia lebih mulia daripada batu. Saya melaksanakan ini karena mengikuti sunnah Rasul. Kalau Rasul tidak melakukan, saya tidak melakukan. Karena kamu batu, saya manusia lebih mulia daripada batu. Begitu Pak. Oleh karena ini urusan akidah, urusannya, ya kan? Perbedaan yang tipis antara umat-umat, kaum-kaum, agama-agama, perbedaannya tipis. Termasuk kita umat Islam. Jangan sampai kita mencari keberkahan kuburan. Enggak, ke wali. Berkahan dari Allah. Allah yang memberikan keberkahan. Begitu, ya kan? Kalau kuburan, ya kuburan nggak ada yang bisa memberikan berkah. Orang mati udah putus amalnya, udah mati kecuali orangnya masih hidup bisa mendoakan kita. Nah ini harus termasuk yang lain-lain. Jangan sampai akidah kita itu meleset, akidah kita itu salah. Karena apa? Ya kan? Karena dengan kesalahan akidah itu menyebabkan dosa besar, yaitu syirik. Udah. Baik, dibuka ruangan tanya jawab bebas. Barangkali ada pertanyaan apa saja, silakan Pak. Ayo silakan. Apakah para sahabat yang bertanya, kenapa sih Rasul itu ada kafir dari awal? Kan kita nggak tahu. Sekarang karena orang kafir itu hasil main sama-sama. Orang kafir sama menyembah itu. Iya. Dia mencium macam. Apakah para sahabat pernah nanya sama Rasul? Itu kenapa sih dia macam apa aja Allah? Iya. Ya sama dengan Umar bin Khattab tadi. Jadi wahai Hajar Aswad, wahai batu, saya mengelilingi kamu ini, atau saya mengusap, atau saya mencium hajar ini, itu karena mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasul melakukan ini, sahabat melakukan itu, juga Umar bin Khattab melakukan itu, ya, bukan karena akidahnya yang salah, tapi mengikuti sunnah Rasul. Begitu. Mengapa kita umat Islam disuruh menghadap kepada Ka'bah? Itu artinya Allah perintahkan kita itu supaya di dalam ibadah umat Islam ada persatuan dan kesatuan, menghadapnya sama, bahasanya sama, arahnya sama, yaitu ke Ka'bah. Itu tujuannya, ya kan? Jadi tujuannya Allah perintahkan kita untuk menghadap kiblat, menghadap Ka'bah itu supaya, ya, tujuan kita umat Islam itu kompak, bersatu dengan satu bahasa, menghadapnya pun sama, tujuannya sama, arahnya sama, yaitu menghadap kepada Allah. Karena Allah perintahnya untuk menghadap ke situ, ya mengikuti perintah Allah saja. Jadi karena perintah Allah, Rasul yang mengikuti perintah Allah, gitu Pak. Memang dari sejarahnya Allah ciptakan bumi ini, langsung Allah ciptakan Ka'bah. Itu Ka'bah yang pertama loh Pak. Allah ciptakan bumi langsung Ka'bah. Dulu tidak Hajar Aswad, dulu itu adalah Zamrud yang berwarna hijau. Karena terjadi banjir Nabi Nuh, Ka'bah hancur. Kemudian Allah perintahkan Jibril untuk mengambil Zamrud yang hijau tadi, kemudian diambil, dikembalikan ke surga, disuruh ganti sama Allah batu kali yang ada di surga. Jadi batu kali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aman. Kalau batu kali itu kan buat apa orang ambil? Nanti kalau Zamrud berlian hijau diambil orang, ya repot, gantinya nggak ada. Nah, itu ya, itu
sejarahnya. Adapun Ka'bah yang sekarang, yang baru, ini adalah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Itu ya Ka'bah yang baru. Kemudian udah beberapa kali direnovasi zaman Sulaiman, Daud, kemudian zaman para sahabat udah direnovasi berkali-kali. Seperti itu. Ya tidak ada keistimewaan apa-apa dalamnya juga begini aja, kosong kayak begini, kayak masjid begini dalamnya. Tidak ada keistimewaan apa-apa. Keistimewaannya ya karena itu perintah Allah. Gitu Pak. Jadi begini, ada tempat yang istimewa. Tempatnya istimewa. Ya kan? Ada waktu yang istimewa. Ada orang istimewa. Tempat istimewa itu ya Masjidil Haram itulah. Tempat istimewa. Waktu yang istimewa ya sepertiga malam yang terakhir. Orang yang istimewa ya Nabi Muhammad. Itu kan artinya kan ada keistimewaan. Bukan berarti keistimewaan itu kita kultuskan seperti umat Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu mengkultuskan namanya ya. Apalagi silakan. Bebas pertanyaannya apa saja. Ya. Ya semestinya tidak harus ditendang karena yang melakukan itu kan yang melakukan itu kan orang lain, yang akidahnya kan itu kan orang lain. Kalau orang Buddha, orang Hindu ya memang dia punya keyakinan seperti itulah ya keyakinannya. Tapi umat Islam kan tidak ada seperti itu. Ya karena di Indonesia ini ya toleransi umat beragama itu kan bukan toleransi beragama Pak, toleransi umat beragama. Umat itu orangnya. Jadi sesama umat beragama kita harus toleran gitu Pak. Kalau agamanya nggak boleh, agamanya lakum dinukum waliyadin. Itu yang melakukan agama lain, ya biarin aja mereka, jangan ditentang-tentang, nanti kan penghinaan kepada mereka, ya kan? Nah, kecuali kalau yang melakukan umat Islam kita dakwai, kita kasih ya tahu, jangan percaya yang gitu-gitu ya. Jadi kalau yang melakukan umat Islam perlu Bapak dakwai, kalau yang melakukan mereka ya jangan, itu kan urusan mereka, bukan urusan kita. Gitu Pak. Ada lagi silakan. Bebas Pak, pertanyaan apa saja. Kenapa Rasulullah itu berdialog itu melalui malaikat Jibril. Sedangkan tadi Ustaz bilang kalau nanti apa yang bisa itu melalui langsung dari Allah. Kan Rasul istimewa, harusnya kan langsung. Tapi harus melalui malaikat Jibril. Iya. Ya. Kenapa harus melalui malaikat Jibril? Tidak langsung gitu ya. Ada yang ada orang istimewa, ada waktu istimewa, ada yang saat-saat istimewa, yaitu tatkala perintah sholat panggil langsung. Tatkala perintah sholat Allah panggil langsung Nabi Muhammad menghadap ke Sidratul Muntaha. Tapi bukan berarti menghadap seperti saya menghadap Bapak ini, bukan. Ya, dengan memakai iman, hati. Enggak bisa berhadapan sama Allah, enggak bisa ya. Untuk di dunia kecuali nanti di akhirat. Enggak kuat manusianya, enggak kuat. Buktinya Nabi Musa kan udah berkali-kali kan dulu ya. Saya pengen ngadep, pengen lihat kayak apa. Nabi Ibrahim pun sama itu ya. Udah berkali-kali, ya Allah kau menghidupkan orang mati, saya pengen tahu kayak apa caranya. Nabi Ibrahim. Iya, akan dijawab oleh Allah. Ambil itu burung-burung, potong, kemudian sebar, lihat itu. Kemudian panggil, langsung kembali lagi. Otomatis ya. Nah, jadi untuk di dunia tidak bisa. Oleh karena itu melalui utusan, yaitu namanya malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu adalah sebagai pemimpin para malaikat yang lain semuanya. Jadi malaikat yang lebih banyak atau 10 lah yang wajib kita imani, itu pemimpinnya adalah Jibril, pemimpinnya
ya kan? Nah, Jibril ini yang diciptakan oleh Allah, yang mengerti gitu kan maksud daripada Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini kan manusia, jadi tidak bisa langsung berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dulu Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa, ya Allah, siapa pengen melihat langsung kayak apa bentuknya, itu memaksakan. Kamu nggak kuat dijawab sama Allah, kamu nggak kuat gitu. Kemudian kuat, lihat itu gunung. Begitulah baru ditatap, dilihat, pingsan dia. Itu ya. Ya, jadi maksud daripada Allah, mengapa di dunia ini manusia tidak langsung kepada Allah, karena manusianya nggak mampu. Ya, baru melihat ciptaannya matahari saja, Pak, tidak mampu kita untuk melihat langsung, apalagi yang menciptakan. Ya, kalau di akhirat itu bisa. Ada lagi, silakan pertanyaannya, bebas. Bisa juga. Maaf, orang istimewa juga nggak bisa. Orang yang maaf yang udah wafat dia bisa bangkitin lagi ya. Sementara. Cuman sementara. Jadi orang-orang kafir, Nabi Isa, kalau kamu benar sebagai Rasul, coba orang yang udah mati itu bangkitkan. Siapa? Itu Ham. Ham itu siapa? Ham itu anaknya Nabi Nuh. Nah, di Turki, yang udah ribuan tahun mati. Datang, tunjukkan tuh kuburannya. Berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kuburan itu meledak, berdiri. Berdiri. Itu Ham tadi, anaknya Nabi Nuh. Berdiri. Iya, setelah berdiri dia hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, langsung mati lagi. Kalau enggak mati lagi, bisa ditanya ceritanya gimana di kuburan. Enak enggak? Karena dia cuma sebentar terus mati lagi, ya enggak sempat ditanya-tanya panjang lebar. Itu diantara mukjizatnya. Yang membingungkan Nasrani menyebutnya Tuhan. Iya, itu yang salah ya. Ya, atas izin Allah kan begitu ya. Yang membingungkan itu kan manusia, dianggap Tuhan itu kan membingungkan. Sebetulnya memang kalau diteliti, siapa yang mengatakan seperti itu pertama kali? Ya kan? Yang mengatakan, yang mengangkat Isa itu Tuhan, orangnya itu siapa? Apa Nabi Isa mengatakan seperti itu? Enggak pernah kan? Yang mengatakan itu namanya Paulus. Gitu. Paulus itu siapa sebenarnya? Dia itu iya, makanya dia mengaku Rasul. Nah, kemudian supaya Isa ini diangkat sama Tuhan, yang angkat dia, Rasulnya diambil dia, ya, kan begitu. Tapi Nabi Isa sendiri nggak pernah mengatakan seperti itu. Ada lagi, silakan. Silsilah Islam Paulus ada nggak? Paulus ada. Di silsilah Islam Paulus ada nggak? Apa? Silsilah Paulus nggak ada. Kalau Isa ada, nggak ada itu mereka itu, ya kan? Itu iya, dalam Islam nggak ada. Kalau Isa ada, Isa alias Yesus, Yesus alias Yusa itu. Iya, yang ada itu Yesus, Yesus itu Yusa, Yusa itu Isa, gitu loh, ya. Itu ada di Al-Quran. Baik, ada lagi? Ayo. Di ayat 16 ini, Nabi Isa disuruh oleh Allah untuk membuktikan bahwa dia ingin menyampaikan, mengatakan sebenarnya bahwa aku ini Rasul. Iya. Ya, Rasul yang diutus oleh Allah. Iya, iya. Sampaikan seperti itu, sepertinya ada ketidakpedean gitu, ketidakyakinan beliau sang Nabi Musa ini mengatakan Raja Fir'aun. Dia takut, dia sama Fir'aun takut.
Karena Fir'aun itu kan raja yang galak, terkenal ya kan, takut baru ngadap langsung dipancung, langsung dibunuh kan. Itu kan musuh bebuyutan. Dari kecil udah musuh. Iya. Lagi turun wahyu. Iya. 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 Ya takut itu hal yang wajar lah, manusiawi. Ngadap orang Raja Fir'aun seperti itu, yang dari dulu Musa memang dicari-cari sama Fir'aun, karena dari kecil dirawat, kemudian udah dewasa saling bermusuhan sama Fir'aun, kemudian Musa kabur ke Yordania, dicari-cari sama Fir'aun, kemana ini Musa, mau dibunuh. Begitu dapat wahyu ngadep sama Fir'aun, suruh ngadep, secara manusiawi ya pasti takut. Ya takut. Kata Allah, jangan takut, saya bekali dengan mukjizat, saya pantau. Seperti itu. Tapi yang namanya manusia kan ya pasti aja ya. Sama di dalam masalah peperangan di zaman Rasul di Al-Quran ini kan, Islam belum kuat, 1 lawan 10 jangan mundur. Ya sahabat gak berani 1 lawan 10. Iya, takut wajar kan, 1 lawan 10. Iya, namanya manusia. Gitu, kalau 1 lawan 1 berani kan begitu. Kalau 1 lawan 10 dia takut, itu hal yang wajar, manusiawi. Sama dengan Musa, kamu ngadep kepada Fir'aun, bilang kamu ini utusan Allah, ajak mereka untuk menyembah Allah. Sedangkan Fir'aun sendiri ngaku Tuhan. Begitu. Dalam Nabi Musa dalam Nasrani ada istilah 10 perintah Allah. Iya. Ya, ada di Al-Quran ada. Itu adanya di Taurat. Perjanjian Lama. Dan juga dimuat di dalam Al-Quran juga. Dimuat juga dalam Al-Quran. Ya. Apakah Habib yang dulu di dunia itu Rasul? Enggak. Habib apa benar-benar Rasul? Habib. Iya. Yang ada di dunia. Habib itu ya. Iya. Habib itu adalah keturunan Rasul. Gitu loh. Habib itu keturunan Rasul. Tapi dia harus ada silsilah. Kedua, jangan sekedar ngaku, tapi harus dia bisa menunjukkan akhlakul karimah. Nah, seperti itu ya. Sedangkan dalam Islam, mengapa anak Rasulullah yang laki-laki masih kecil meninggal dunia? Tujuannya jangan supaya nanti di depan hari ada atau banyak orang mengaku saya keturunan Rasul, saya keturunan Rasul. Itu tujuannya. Nanti banyak orang mengaku saya keturunan Rasul, kenyataannya ibadahnya, akhlaknya tidak sesuai. Ini kan menjatuhkan martabat Rasul. Ya, seperti itu. Banyak juga yang dia itu Habib, keturunan Rasul, tapi nggak pernah mengaku, nggak pernah dipanggil, nggak pernah disebut, nggak pernah mau. Contoh Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu Habib loh Pak. Quraisy Shihab itu Habib, ya. Ya itu saya nggak tahu. Iya. Kalau itu apa benar apa nggak tahu. Tapi kalau Quraisy Shihab itu dia Habib. Tapi dia tidak mau dipanggil Habib. Dia itu sebetulnya intelektual, juga ulama, tapi nggak mau dipanggil kiai. Ya, ini tafsir ini dia menguasai, Pak. Tafsir ini 30 juz, ya kan? Tapi dia cuman Quraisy siapa aja, walaupun Habib katanya. Iya, rata-rata itu. Iya, rata-rata hanya mencari nama. Tapi ya enggak semuanya sih. Kalau yang baik, iya. Kalau yang baik boleh aja sih. Kalau yang baik, ya akhlaknya baik, ibadahnya baik, ya bagus-bagus saja. Tapi kalau yang akhlaknya enggak baik, jangan mengaku nanti malu-maluin gitu loh ya, malu-maluin.
Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa radi wa tabarak an rasulillah ajmain. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma allimna mimma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Karim, ya Nazir, ya Rahman, ya Rahim, ampuni ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa keluarga kami, dosa jamaah-jamaah kami. Yang hadir di masjid ini adalah hamba-hambamu yang takwa kepadamu ya Allah. Yang hadir di masjid ini adalah hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Oleh karena itu berikan kami semua tambah hidayah, tambah iman, tambah takwa, tambah sehat, tambah rezeki, tambah berkah dan mendapat ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.